Selamat malam, sosok yang satu ini memang satset dengan gaya nyentrik mengobrak-abrik kebijakan yang dianggap eksentrik. Bayangkan saat ini kanal YouTube-nya KDM Channel sudah punya subscriber 6 juta lebih dan penontonnya 1,9 miliar kali dari tahun 2017 hingga sekarang. Salut, tapi ada juga yang melebeli beliau ini narsis, natural, genuine, atau dibuat-buat jangan-jangan. Karena Deddy Mulyadi pernah mengatakan, kalau jadi pemimpin itu siap dipuji, tapi siap juga untuk dicaci. Jadi Kang, tong marah malam hari ini Kang ya, kita kritik tipis-tipis boleh kan ya? Aman ya Kang ya, gitu kan. Karena ini adalah gubernur tapi rasa konten kreator Andro ya. Jadi berbagai kebijakannya ini sebenarnya gebrakan atau pencitraan gitu ya. Karena harus berhati-hati karena masyarakat publik terutama warga Jawa Barat pun juga sudah mulai bersuara. Ada yang seia, tapi ada juga yang tak sekata, Andro. Hati-hati karena persepsi publik ini bisa jadi senjata politik bagi sang gubernur. Tapi justru bisa jadi juga jebakan politik bagi Deddy Mulyadi. Kita akan membahasnya secara lengkap di catatan demokrasi malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari UIN Jakarta dan juga dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Warga Jawa Barat mana? Warga Jawa Barat Jangan malu-malu. boleh angkat tangan. Karena kemarin Deddy Mulyadi menang di Jawa Barat itu sejarah loh ya. 14 juta memilih Deddy Mulyadi. Jadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Tapi luar biasa, pakaian kami hari ini cerah, tidak seperti IASG yang agak merah merona. Waduh, kalau warna baju kita sih cerah dan juga bajunya elegan sekali kalau digunakan oleh Andromeda Mercury. Terima kasih BHS, terima kasih banyak. Kami juga akan menghadirkan baru-baru ini yang viral banget dari Kang Deddy Mulyadi. Kemarin kan soal study tour juga dilarang. Itu dia, betul. Kabarnya ada kepala daerah, dalam tanda kutip, liburan. kabur. Liburan ke luar negeri, ke Jepang. Tanpa izin, langsung diviralkan di media sosial. Itu dia, kita coba akan hadirkan juga nanti bersangkutan Andro ya. Kita perkenalkan dulu satu persatu narasumber kami di catatan demokrasi. Sudah bergabung pemirsa bersama dengan kami di sini. Ada Bang Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Hendarsam. Boleh digunakan mikrofonnya, Bang. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Maria. Selamat malam, Andro. Selamat malam, mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang ini juga nggak kalah hidup mahasiswa, gitu kan. Ada Bang Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam. Selamat malam semua. Bro Ade. Terima kasih banyak, Pak dosen. Pak dosen, Bro Ade Armando ya kan. Nah, ini juga sepertinya satu koalisi dengan Mas Adi Armando. Sama-sama akademisi dari Universitas Indonesia ya, Maria. Betul, kita perkenalkan ini ada wajah baru di catatan demokrasi. Ini ada Bu Evi Rusfian, pakar komunikasi politik. Selamat malam Bu Evi. Selamat malam, semangat. Terima kasih banyak Ibu Evi sudah hadir di catatan demokrasi. Kita tunggu gaskennya ya Bu ya malam hari ini ya Bu ya. Kami juga menghadirkan, ini dimaafin nggak nih? Udah bulan Syawal ya harus dimaafin. Kata-kata vokal dan kritis Kang Eko Kuntadi di media sosial kita maafkan ya Kang ya. Terima kasih banyak pegiat media sosial Kang Eko Kuntadi. Thank you. Assalamualaikum, selamat malam. Netizen yang julid dimaafin nggak Kang? Kenapa? Netizen julid dimaafin nggak? Oh, khusus buat Bang Ade minal aidin wal faizin. Masih ada yang membekas luar ya. Nah, kami juga menghadirkan supaya afdol karena di sini kabarnya ada orang campuran ya Maria ya. Ini langsung ya. Oh iya langsung. Ini langsung. Ini warganya nih. Warga Jawa Barat asli Putra Indramayu. Wah, kita sambut tepuk tangan yang meriah Kang Tony RM. Terima kasih catatan demokrasi. Selamat malam Kang. Malam. Ini warganya. Kami juga menghadirkan Bupati Indramayu yang hari ini diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kang Luki Hakim. Pak Bupati Indramayu, selamat malam. Selamat malam Kang Luki. Ini backgroundnya bukan di Jepang lagi Ini ya? bukan Jepang ya, baru mau nanya nih, Jepang apa dari Indonesia ini ya Pak Bupati? Kirain masih pakai baju apa ya? Kimono ya. Oh, oke siap. Baik, kita boleh ke Kang Tony sebagai warga Jawa Barat dengan gebrakan sang gubernur. Menurut Anda dari awal menjabat sampai dengan sekarang yang terbaru soal teguran kepada, kalau kami bahasa bukan teguran, menyemprot Bupati Indramayu, Luki Hakim, sudah tepat nggak Kang Tony RM? Baik. Terima kasih, ini luar biasa catatan demokrasi. Jadi Bupati Luki Hakim itu adalah bupati saya, warga Indramayu.
Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, juga gubernur saya, Gubernur Jawa Barat. Sebenarnya dua orang ini menurut saya adalah pemimpin kami ya, warga Indramayu dan warga Jawa Barat. Hanya saja sebagai seorang kepala daerah, entah itu bupati maupun gubernur, tindak tanduknya itu diatur di dalam undang-undang. Artinya tidak bisa seenaknya sendiri. Karena sudah ada undang-undang. Dalam hal ini sebagai kepala daerah itu tindak tanduknya, kegiatannya, sepak terjangnya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada kepala daerah dibantu dengan wakilnya, ada DPRD, dan jangan lupa ada peran serta masyarakat. Catatan demokrasi ini saya simpulkan atau saya maknai. Masih segmen 1 Kang, jangan disimpulkan dulu Kang, masih segmen 1 Kang ya. Masih segmen 1, masih panjang nih kita. Ya, sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi yang didengarkan langsung oleh kepala daerah baik bupati maupun gubernur sesuai dengan amanat pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oke, kalau begitu langsung saja Kang, kita ingin dengar nih aspirasi dari warga Indramayu, mumpung ada bupatinya di sini. Ya, jadi disclaimer-nya karena dalam pasal 1 angka 41 itu peran serta masyarakat itu bisa untuk memberikan aspirasi ya demi untuk kemajuan suatu daerah atau untuk kesejahteraan masyarakat, maka kami kritisi itu wajib sebagai pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, bunyinya adalah ya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi yang biasa akrab disapa Gubernur Jawa Barat ini gebrakannya memang terlalu berani. Makanya Presiden pernah mengatakan ini ngeri-ngeri sedap Gubernur Jawa Barat. Namun jangan lupa, walaupun memang untuk kepentingan penataan suatu daerah, tetap Kang Deddy Mulyadi harus tahu akibat kebijakannya itu ya ada orang-orang yang merasa dirugikan. Dan orang yang dirugikan itu juga adalah warganya. Di mana ia kalau butuh bantuan, kalau butuh pelayanan tetap ke gubernur. Saya berharap Kang Deddy Mulyadi tidak menganggap sebagai musuh orang-orang yang dinilai atau perusahaan-perusahaan yang dinilai yang telah melakukan pelanggaran sehingga kemudian langsung ditindak dengan cepat. Pertanyaannya sesuai dengan tema. Apakah itu pencitraan atau gebrakan? Temanya kan begitu. Pencitraan itu suatu kesan yang sengaja dibuat agar bercitra positif. Citranya positif, sengaja dibuat. Nah, kalau gebrakan tentu kan. Saya menyimpulkan begini, ini pendapat saya. Nanti kalau pendapat yang lain berbeda silahkan. Akan dinamakan pencitraan kalau gebrakan-gebrakan itu tidak dieksekusi dengan peraturan. Jadi hanya disampaikan di media sosial, kemudian dilakukan, diliput media, beberapa media diliput kamera-kamera, tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata ini taman Ibis. hiburan Ibis. Ya, Taman hiburan. di Puncak Bogor. Kemudian pelarangan study tour tadi yang Bang Adro sampaikan. Ya. Kemudian pelarangan seragam, pembelian seragam, LKS dan seterusnya. Pada dasarnya saya setuju karena saya sebagai orang hukum, ketika ada suatu pelanggaran memang harus ditindak. Akan tetapi ya, tetap harus sesuai prosedur. Contoh, pembongkaran. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal. Dalam waktu 30 hari.
Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung HIBIS itu itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kang Tony, secara spesifik yang dirugikan masyarakat yang mana ya? Menurut Kang Tony, masyarakat yang mana? Yang bekerja di taman hiburan yang dibongkar atau yang mana, Kang? Sebenarnya? Ya tentu setiap perusahaan, contoh tempat hiburan objek wisata HIBIS ya, tentu kan ada pekerja-pekerjanya. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjanya kan tentu nganggur. Nah, inilah yang harus diperhatikan, dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin ya, tidak harus represif. Tetapi harus dipikirkan dulu. Kemudian yang di Bekasi ada larangan. Ini tanah-tanah siapa? Lebih bagus lagi dikaji dulu tuh, dipanggil wali kotanya, dipanggil bupatinya, dilihat, dicek, benar-benar diploting oleh BPN. Suratnya apa? Dilihat, beli dari mana? Jangan sampai turun itu masih tanda tanya, ini tanah siapa? Nah itu kan artinya kurang persiapan. Bang Hendarsam komentar dulu Bang Hendarsam. Ini Kang Tony masih kalau bahasa anak sekarang apa? Soft spoken kayaknya. Itu dia. Kang Tony. Ya, Pencitraan karena katanya. begini, karena saya belum melihat langsung ya kajian-kajiannya dari Gubernur Jawa Barat sehingga kemudian memutuskan atau melakukan tindakan seperti yang kita saksikan. Yang kami lihat ya, ini di media sosial ya, itu terkesan dadakan, buru-buru dan harus. Nah, sementara peraturannya saya tidak tahu apakah sudah dibuat atau belum. Itu dia. Jadi pencitraan maksud Anda gitu ya? Ya, silakan Bang ditanggapi. Oke, membangun sebuah teori itu harus berdasarkan sebuah argumentasi dan dalil yang kuat. Nah, tadi Mas Tony sudah menyatakan, saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, argumentasi yang dibeli oleh Mas Tony sendiri tidak tahu. Kan seperti itu. Kemudian outputnya adalah menyimpulkan bahwa ini adalah pencitraan dan tindakan represif. Jadi dari sisi susunan argumentasi ini sudah lemah. Seperti itu. Kecuali Mas Tony sudah bisa memastikan bahwa contoh proses pembongkaran yang dilakukan di puncak, ya kan itu prosedurnya sudah dilanggar. Tapi tadi beliau sudah mendisklaimer dia tidak tahu. Jadi oleh karena itu outputnya kesimpulannya mengenai tentang masalah adanya pencitraan menjadi gugur. Ini secara teori argumentasi hukum ya. Yang kedua, kalau saya agak panjang nggak apa-apa ya? Jangan panjang-panjang tadi. Iya, prestasi Bapak Aing ya. Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta itu sudah selama 2 periode sudah tidak bisa kita ragukan lagi ya, no debat tentang masalah itu. Nah tapi saya pengen menyoroti bahwa satu, Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur ya yang sudah siap pakai, ya, yang sudah siap pakai artinya apa? Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kenapa dia sudah tahu? Satu, dia sudah menjalani 2 periode sebagai Gubernur Purwakarta. Dia sudah bisa mapping semuanya. Bupati Purwakarta. Ya, Bupati Purwakarta, sorry. Ya kan? Nah, ketika dia menjabat dia tinggal melakukan eksekusi tersebut. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu dari secara background beliau ini adalah orang biasa. Seperti yang beliau katakan, saya ini orang kampung. Saya ini orang biasa, bukan orang elitis. Nah, kalau kita background lagi ke belakang, ya kan, demografi penduduk dari Jawa Barat itu mungkin 95% adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat miskin pedesaan. Yang tentunya itu beresonansi dengan hati nurani beliau. Jadi beliau tahu persis hati nurani problem dari masyarakat Jawa Barat. Termasuk juga hati nuraninya Mas Tony ya? Ya, beda kalau seorang kepala daerah yang elitis yang tidak bisa tahu dengan penduduk sekitar. Beliau ini anak petani, tahu masalah-masalah pokok di sana. Jadi 2 komponen
sebagai seorang yang sudah ya kan berpengalaman dari sisi birokrasi dan latar belakang beliau sebagai seorang anak desa yang tahu tentang problem-problem masyarakat, aspirasi masyarakat, itu bisa langsung beliau jalankan. Itu yang saya sebut dengan gubernur yang siap pakai. Ya. Nah, berikutnya lagi. Kalau kita lihat dari sisi aspek manajerial, ya kan, bagaimana dahsyatnya seorang Deddy Mulyadi bisa mengorkestrasi dan bisa menghimpun, ya kan, para kepala-kepala daerah, para bupati di Jawa Barat itu dalam menanggulangi, ya kan, banjir di Bekasi. Semua kompak. Ini mungkin tidak baru, tapi ini ya, dikoreksi kalau ada yang salah ya. Disclaimer. Saya disclaimer. Saya baru melihat bupati yang bisa mengarrange, bisa Gubernur ya? gubernur yang bisa mengarrange seluruh bupati, wali kota bersatu padu untuk supaya bekerja sama menanggulangi ini. Karena ini yang tidak bisa terselesaikan. Dia urai. Masalah Bekasi, masalah Jakarta, ini masalah hilir. Masalah hulu adalah yang di atas. Masalah di Kabupaten Bogor, ya, di Bandung, di tempat-tempat lain, di Bekasi, kota, ya. Beliau kumpulkan itu menjadi satu. Pentingnya itu dari sisi kepemimpinan, beliau sudah bisa menghimpun itu. Dan jangan salah, para kepala-kepala daerah, bupati, wali kota yang ada di Jawa Barat yang beliau himpun, ya kan, sehingga akhirnya kompak itu, bukan seluruhnya itu dari partai pendukung pemerintah juga. Jadi itu hebatnya Deddy Mulyadi maksud Anda? Salah bukan satunya pencitraan itu. sama sekali ya? Bukan pencitraan. Nah, nanti masalah pencitraan saya akan... Oke, kita tahan dulu kalau gitu Bang, sampai di sana. Biar nanti juga ditanggapi nih ya, satu persatu lah ya. Karena kalau di Sanggah ini murni gebrakan Andro ya. Asli. Ada juga bupati yang kemarin kena gebrakan juga. Mas Luki Hakim. Kang Luki Hakim kita manggilnya karena di Jawa Barat kan. Kalau masih di Jawa Tengah ya. Sesaat lagi Kang Luki Hakim semoga bisa bersuara Kang, curhatnya semuanya digelontorkan hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami.